kasih Pak Juanda, Ibu Pastor yang saya hormati dari SMP Negeri 3 Biak Kota. Saya sudah pernah ke sana. Ya Pak Juanda ya. Oh sering ke sana ya. Baik, saya mau baca kesimpulan begini Pak. Di kesimpulannya Bapak. Gerakan literasi sekolah SMP Negeri 3 Biak Kota dikembangkan mengikuti siklus SBMI. Saya tadi membaca itu, kemudian saya berpikir begini, seberapa jauh sih siklus SBMI itu mempengaruhi sekolah SMP 3 Biak sampai membuat gerakan literasi itu menjadi brandingnya. Bisa di ini. Ya, terima kasih Pak. Pengaruh dari SBMI sesuai dengan tadi yang saya sampaikan dari latar belakang itu, bahwa selama ini untuk gerakan literasi itu sudah kita laksanakan tanpa ada program, tanpa berbasis data. Ya begitu. Sedangkan SBMI itu mengajarkan kepada kami bagaimana membuat suatu program berbasis data. Selama ini kita nggak pernah berbasis data. Pokoknya ada ide, teman, ayo buat ini, tanpa ada data sebelumnya. Tetapi setelah ada kita gunakan pola SBMI ini, yang paling menonjol adalah bahwa setiap program kegiatan itu kita buat berdasarkan basisnya adalah data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari SBMI ini yang paling menonjol adalah di evaluasinya. Namanya kegiatan itu jarang. Kegiatan kami di sekolah kami ya, mungkin sekolah bapak-bapak itu sudah biasa evaluasi. Sekolah kami kegiatan jalan brand sudah tanpa ada evaluasi. Sedangkan dengan SBMI ini dengan ada tim auditor internal, maka mau nggak mau setiap kegiatan itu harus dievaluasi, dan evaluasi itu nanti menjadi data lagi untuk kami membuat programnya. Itu nilai plusnya kenapa kami mengambil pola SBMI itu sebagai pola untuk mengembangkan gerakan literasi sekolah. Yang pertama data, yang kedua evaluasi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Swanda. Jadi SMP Negeri 3 ini tahun yang ketiga ya, 3 sekolah model atau Pak Swanda, kalau nggak salah saya. Ya, jadi tahun ketiga, saya kira begini Pak, ini kalau memang ini dijadikan suatu brandingnya SMP Negeri 3, sebetulnya harusnya kasusnya latar belakangnya itu, di latar belakangnya awalnya itu tidak bagus. Tapi kalau saya lihat tadi rapor mutu 2016, 2017, 2018, saya kira di standar penilaian nggak ada masalah. Kemudian standar proses nggak ada masalah juga. Kemudian kok tiba-tiba muncul ya brandingnya literasi, atau selama ini ada metode lain atau strategi lain di dalam mengidentifikasi dan menganalisis kondisi satuan pendidikan, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga kelemahan kita ternyata ada di sini. Bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih Pak ya. Memang makanya tadi kami sampaikan bahwa untuk membuat PDS itu kami menggunakan tools yang dari bantuan Bakasia. Tapi itu tetap kami sinkronkan dengan yang ada nilai rapot. Terus permasalahan kenapa nilai rapotnya itu tinggi? Pada saat kita buat program yang rekomendasikan oleh LPRB, itu kan ada dua kondisinya, apakah sesuai dengan kondisi nyata? Itu yang masalah. Ternyata antara yang diinput oleh diinput oleh operator pada PMP itu ternyata tidak sesuai dengan kondisi nyata. Makanya di dalam penyusunan program
Itu kami tulis di bagian kalau nggak salah ada tabelnya, tabel SKL, nilai SKL, kemudian di sebelahnya itu ada sesuai kondisi nyata atau tidak, baru nanti ada program. Nah itu yang kami ambil di situ, itu sesuai dengan kemarin kalau kita pelatihan di SPMI di BIA itu. Jadi Bapak Ibu silakan analisis nilai raportnya, apakah sesuai dengan kondisi nyata atau tidak. Kalau tidak kondisi nyata, tuliskan tidak sesuai dengan kondisi nyata. Sehingga tidak mentah-mentah kami telan nilai raport itu menjadi basis data kami. Itu menjadi masalah. Kami lihat karena memang keterbatasan waktu dari PMP itu rata-rata kita serahkan di operator tinggal klik segala macam, dan kadang-kadang siswa itu juga jika kita berikan instrumen itu kita dampingi, isinya bagus saja, padahal kenyataannya tidak. Makanya di dalam nyusunan program evaluasi itu kami anggap bahwa ada nilai raport itu yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, kita buat catatan, dan pada saat penyusunan program ya kita sesuaikan dengan kondisi realnya. Itu yang saya gunakan, dan yang kami gunakan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ada gap gitu Pak ya, antara yang real dengan yang tidak real. Oke baik, saya stop situ saja Pak, itu dan nggak usah diperpanjang-panjang sudah. Kemudian begini Pak, yang kedua pertanyaan dari saya, gerakan literasi sekolah ini kan sudah banyak sekolah yang menerapkannya, kecenderungan setiap sekolah menerapkan mau membuat branding GLS gitu ya. Nah, kira-kira inovasi apa sih Pak yang dibuat di SMP 3 sehingga GLS itu tidak monoton begitu saja? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Apa yang sudah kami tampilkan tadi selama ini kan monoton, pembiasaan 15 menit membaca, dan itu yang monoton dikerjakan terus. Kami membuat variasi kami termasuk tadi ada balistu, kemudian ada mereka tidak hanya membaca, mereka juga menggambar, mereka juga membuat puisi, mereka juga menampilkan membaca puisi, kemudian ada yang namanya kelas berbagi, mereka berbagi di dalam kelas. Itu variasi untuk pembiasaannya. Kemudian di dalam pengembangannya kami pasti dalam pengembangan, tidak dalam pembelajaran belum kami sentuh, itu jadi evaluasi. Di dalam pengembangan GLS-nya kami juga mulai menyusun namanya ontologi puisi. Jadi puisi-puisi yang buat itu kita kumpulkan, kita bundle, kemudian kita jadikan tema perpustakaan. Hasil cerita-cerita anak di dalam balistu dalam bentuk tulisan, entah itu baik kita seleksi, memang juga belum terlalu baik juga. Ada juga cerpen-cerpen yang mereka buat, itu kita buat menjadi satu, kita tampilkan, kita taruh di perpustakaan. Kemudian ada yang namanya upacara. Di upacara itu kami minta salah satu anak untuk satu bulan sekali itu bercerita di depan peserta upacara tentang apa yang dia pengalamannya atau apa saja tentang dia. Itu yang kami kembangkan. Dan harapannya ya anak-anak punya percaya diri, termotivasi. Kemudian kalau di fisiknya kami mengembangkan ada yang taman literasi, di dalamnya kami masukkan juga mini warnet di dalamnya. Karena kami memang tidak masih melarang HP itu masuk di sekolah, sehingga kami fasilitasi anak yang mau browsing, kami fasilitasi di mini warnet. Itu yang inovasi yang kami. Jadi yang pertama inovasi yang kami lakukan adalah variasi kegiatan untuk pembiasaan. Kemudian yang kedua kita sudah masuk ke tahap pengembangannya, tapi pembelajaran memang belum masuk ke sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, saya kira saya cukup Pak. Ini kan kami 3 orang. Selain. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau saya lihat dari apa yang Bapak paparkan, kondisi awal sebelum Bapak melakukan SPMI ini seperti apa, dan kondisi setelah melaksanakan SPMI hasilnya seperti apa. Ini yang perlu ada gambarannya supaya kita kan melihat bagaimana kondisi awalnya, bagaimana treatmentnya, dan bagaimana hasilnya. Nah,
Itu yang penting kita lakukan di dalam best practice ini sebenarnya, Pak. Nah, kemudian kalau kita amati di sini, di mana Bapak dalam satu hari itu hanya sekitar 15 menit dalam GLS-nya, gerakan literasi sekolah. Itu hanya khusus untuk membaca. Ada. Tapi kalau kita lihat daripada gerakan literasi ini kan ada beberapa macam literasi. Apakah hanya satu Sudah literasi sabar, ya? saja yang Ada difokuskan kakak, iya. atau seperti Tadi dong dari pokoknya stay dari Terima kasih. sabar kak. Iya, tidak apa-apa. Saya rekam dulu Terima karena kasih. dia sudah saya rekam. Amin. Kondisi awal kami sudah paparkan tadi. Kegiatan literasi itu monoton, hanya membaca 5